Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk kali ini saya akan menyampaikan info kepada teman-teman atau semacam tutorial. Di Hari Raya Lebaran Idul Fitri ini saya menyempatkan diri untuk menyampaikan tutorial kepada teman-teman sekalian, yaitu bagaimana kita menggunakan keyboard ataupun organ elektronik yang harganya sedang promosi nih teman-teman. Nah, bagaimana nanti kita kolaborasikan dengan sound card, kita kolaborasikan dengan headset ya yang sedang promo juga, semuanya akan saya gabungkan. Kemudian kita akan coba kupas tuntas dari sisi fiturnya, dari sisi kualitasnya, dan kemudian bagaimana tutorial menyambungkan peralatan-peralatan tersebut hingga bisa kita gunakan untuk merekam atau membuat konten-konten terkait dengan musik, teman-teman sekalian. Nah, kemudian pada kesempatan video kali ini kembali saya ingin memberikan kenang-kenangan kepada teman-teman ya. Untuk yang komen-komen pada video ini akan kita undi. Kemudian nanti yang beruntung akan mendapatkan mikrofon kabel ya dari Betavo D8S. Ini cukup bagus nih teman-teman. Pernah saya review dan hasil suaranya teman-teman bisa dengarkan di video-video yang kemarin yang sudah pernah saya tayangkan. Nah, nanti bagi yang beruntung silahkan menyampaikan alamat dan nomor telepon ya teman-teman di kolom komentar agar nanti di pengirimannya tidak salah. Terima kasih sekali lagi, terus dukung channel ini. Simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, ini saya akan menunjukkan cara pemasangan organ ataupun piano elektronik ya ke sound card agar kita bisa merekam dan suaranya bisa maksimal. Nah, ini akan saya tunjukkan. Ini ada lubang power ya teman-teman ya. Kalau di sini kalau kita lihat di belakangnya di piano atau organ elektrik ini dia ada lubang USB, tapi ini tidak terpakai nih teman-teman karena tidak ada konektornya, tapi lubangnya ada. Tapi ini nggak ada fungsinya teman-teman. Nah, di sini kita powernya seperti biasa kita masukkan ke lubang power 5 volt ya. Nah, sebaiknya ini kan pakai charger HP ya teman-teman ya. Sebaiknya pakai charger HP yang original. Jadi suaranya nanti ketika merekam tidak ada suara noise nih teman-teman. Karena saya pakai yang charger yang bukan original ternyata akan berpengaruh terhadap noise ya. Jadi sebaiknya pakai yang charger yang 5 volt untuk HP yang original teman-teman, jadi bagus dia, nanti suaranya akan bersih. Nah, kemudian untuk outnya nih, outnya ada pon, di sini ada lubang pon ya teman-teman sekalian, bisa teman-teman lihat. Nah, lubang pon ini masuk ke accompany ya, accompany-nya sound card. Nah, tinggal gitu aja teman-teman ya, ingat ya, lubang pon, lubang out audio atau pon masuk ke lubang accompany ke sound card. Kemudian nanti kita pakai headset yang sudah ada mikrofonnya, jadi kita bisa masukkan suara vokal kita teman-teman sambil nyanyi, main piano atau organ elektrik, jadi bisa langsung terekam. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian untuk ke HP nanti ini karena saya rekam pakai mikrofon yang di luar sound card, nanti OTG-nya dimanfaatkan untuk ke HP teman-teman, untuk rekaman. Atau bisa juga pakai live ya. Tapi jangan salah kabel, kabelnya harus 3 line ya teman-teman ya. Jack-nya yang 3 line. Seperti ini yang 3,5 tapi 3 line. 3 line nih kayak begini, ini 3 nih, 1 2 3. Jadi harus 3 ya, jangan yang 2 line ya. Untuk ke handphone agar nanti bisa merekam atau live streaming harus pakai itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah ya. Nanti kita tinggal bagaimana men-settingnya. Nah, untuk fasilitas di sini selain ada lubang pon,
Di sini juga ada lubang mic ya. Lubang mic, ini mic kecil nih teman-teman sekalian. Lubang kecil. Kemudian di sini ada audio in. Jadi kayak aux juga nih teman-teman. Jadi audio dari luar masuk ke dalamnya juga bisa. Dengan speaker bawaan dari organ elektronik atau piano elektronik ini. Nah, sepertinya ini nanti bisa dihubungi ke speaker ya teman-teman ya. Speaker juga bisa pakai yang ini. Kalau kita tidak pakai soundcard ya pakai speaker aktif bisa. Atau kalau sudah terhubung ke soundcard seperti ini, nanti output dari earphone-nya dihubungkan ke speaker aktif. Jadi bisa dua fungsi. Bisa di speaker eksternal dan bisa di headset dan bisa merekam kalau pakai soundcard. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung ya. Jadi sudah terpasang dan saya sudah hidupkan dan saya sambungkan ke handphone nih. Kemudian cara pasang tadi sudah saya bahas. Nah, ini kualitas suara kalau kita mainkan ini ya, teman-teman nih. Nah, itu dia. Nah, kalau kegedean, saran saya kita mainkan dulu di volume ya, kita atur di 5 atau 4. Kalau terlalu kencang ya, teman-teman ya. Suaranya terlalu kencang, kita mainkan nomor 5, lalu kita atur di accompany. Accompany-nya di pukul 12 saja ya. Kalau terlalu besar dia akan keras sekali ya. Tapi kalau di pukul 12 ini di headset saya terdengar sangat pas sekali. Kemudian recordnya kita maksimalkan, treble ini untuk vokal ya, tidak pengaruh dengan akustitik. Jadi nanti diatur sesuai dengan kebutuhan karakter suara teman-teman. Kemudian untuk reverb ini saya nolkan karena kalau diaktifkan nanti headset di mikrofonnya akan terasa efek reverbnya ya. Nah, untuk tutorial kali ini saya menjelaskan dulu kualitas dari keyboard elektronik ya, dari MQ tipe MQ6104. Nah, kotaknya kayak begini nih teman-teman. Band stand mereknya. Nah, kemudian untuk speknya kita bacakan aja. Kita bacakan saja 61 case, 6 demo song, 16 tone, 10 rhythm, 8 percussion, 2 learn, sound effect, record atau program, short atau fill in, volume atau tempo, dan ada mikrofon. Nah, mikrofonnya seperti ini teman-teman. Ya nih, kecil sekali ya. Untuk anak-anak ini, ya ini mikrofonnya. Dicolok di belakang, ada lubang mikrofon. Nah, ini saya tidak sarankan ya kalau untuk rekam-rekam seperti ini, sebaiknya pakai mikrofon yang bagus ya. Kemudian dia ada charger, dapat juga dengan kabelnya yang sudah saya pasang. Nah, untuk powernya dari sini. Nah, saran saya untuk charger sebaiknya pakai charger yang original dari HP ya, karena tegangannya sama 5 volt. Nah, nanti untuk rekaman kalau kita pakai ini, suaranya ada noise teman-teman. Jadi agak mengganggu, makanya saya coba ganti pakai charger yang original dari HP apa saja. Nah, itu baru suaranya bersih, tidak ada noise ya, seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ya. Untuk settingan ini nanti teman-teman bisa nonton di video khusus dari Bonkyo X998 fitur-fiturnya. Ini lebih kepada saya fokus ke fitur-fitur yang ada di MQ6104 dari Bandstand ya, Bandstand ya. Kemudian tombolnya ada 61K tadi, seperti ini banyak sekali suara piano ya. Kita sekarang coba mainkan tune ya, ada 15 tune ya. Nah, itu ya. Coba kita ganti yang tune 1 tadi, tune 00 itu piano. Kalau 01 dia itu adalah harp. Nah, itu harp. Kemudian yang kedua organ. Nah, itu ya. Kemudian itu bell ya, bell ya.
3 itu bel. Nah, kemudian 4 itu jazz gitar. Nah, itu dia. Terus 05 violin. Nah, ini enak ya sebenarnya teman. Ini macetnya sesuai dengan jari saya nih. Ukurannya 1,5 cm, ukuran internasional. Jadi jangan khawatir ya. Ini tetap ngikutin standar teman-teman, walaupun harganya murah nih. Oke, terus lagi tuh yang 6 string 1. Nah, itu string 1. Oke, ke tadi string 1, sekarang 7 tadi. Nah, 7 itu gitar. Nah, itu gitar. Kalau 8 trompet. Nah, trompet itu. Terus 9 tuba ya. Tuh tuba, terus 10 itu bass. Nah, itu bass. Kemudian 11 saxophone. Nah, itu 11 saxophone. 12 itu adalah flute. Jadi kita bisa lihat di sini ya, lihat di sini nih teman-teman keterangannya. Nah, itu flute. 13 banjo. Nah, itu banjo. Kemudian aduh, kita coba 14 oboe. Oke, terakhir ini horn. Nah, itu horn ya. Oke, jadi tonesnya ada 16 ya, itu fungsi-fungsinya. Kemudian ada 10 rhythm. Nah, rhythmnya dari sini. Nah, ini ada 00 sampai 09. 10 ya. Kemudian bisa diatur temponya bisa diperlambat. Oh, bisa dipercepat. Sampai 3.1. Oke, pindah lagi. Nah, ini di sini ada buat-buatnya.
Oke. Oke, Polsa. Keterangannya di sini teman-teman ya, dari 00 sampai 09 untuk sistem. Nah itu tombol stop. Oke, apalagi ya? Nah, ini ada efek untuk kayak iho teman-teman. Kalau kita pencet yang ini ya. Coba tonton. Oke. Nah, ini normal lagi. Sedangkan ini ada tombol untuk, nah itu. We will rock you. Nah itu bisa. Nah ini kalau tidak salah bunyinya bisa diganti juga. Nih. Nah itu dia. Nah, ini normal lagi. Oke. Macam ya teman-teman ya. Oke. Mungkin kalau untuk merekam juga bisa ini. Ada untuk merekod. Jadi kalau udah tekan record, ya. Langsung kita mainkan teman-teman. Nah, lalu play. Nah itu dia. Oke, saya rasa gitu ya teman-teman ya. Jadi secara prinsip ini lumayan teman-teman. Harganya ada di 250 ribuan ya. Lagi promo nih teman-teman. Saya nggak tahu kenapa murah, karena ini pengen juga buat anak saya belajar ya. Nah ternyata kalau untuk langsung dari speakernya ini kurang bagus saya dengar ya, tapi kenceng. Nah biar lebih bagus lagi, dia bisa disambungkan ke soundcard, lalu bisa ke mixer atau ke sound system, lalu kita sambungkan lagi ke speaker-speaker yang lebih bagus. Jadi suaranya nanti akan semakin oke teman-teman. Baik teman-teman, kita bahas kelebihan dan kekurangannya ya. Pertama kelebihan. Nah kalau kelebihan dari sisi harga teman-teman ya. Kembali ke sisi harga. Ini harganya hanya 250 ribuan. Sedang promo teman-teman sekalian. Saya melihat di situ sedang promo, ada diskon besar. Nah kemudian yang kedua, dia sudah bisa merekam. Ya, ada tombol rec-nya di sini. Jadi apa yang kita mainkan itu bisa terekam. Kemudian yang kedua, di sini dari baterai ya. Dia bisa ada untuk baterai A2 ya. A2 bisa kita gunakan jika kita tidak menggunakan adaptor, bisa pakai baterai. Nah, baterainya A2 ukuran A2 sebanyak 4 buah, teman-teman sekalian. Nah, di sini nih ya. Oke, kebaca nggak? Nah, itu dia. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya, kelebihannya lagi dia itu sudah 61K ya. 61K touch-nya ya, ada 61. Kemudian ada 6 demo, ada 16 tunes ya. Oh, di sini sudah tulis ya. 16 tune, ada 10 rhythm dan ada 6 demo lagu ya, bisa didengarkan atau sebagai lesson ya, sebagai pembelajaran bagi pemula. Nah, kemudian sudah dilengkapi dengan mikrofon. Kemudian ada sound effects ya. Sound effect tuh ini nih. Nah, itu sound effects. Dan bisa diganti-ganti ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini garansi 12 bulan. Nah, itu kelebihan-kelebihannya. Kemudian dia ada beberapa tipe di sini. Nah, ini kebetulan saya pakai tipe yang M6104. Nah, dia ada 603, 604, 605, 6107.
Nah, yang saat ini kita ulas adalah MQ6104. Nah, begitu ya teman-teman ya, hasil ulasan saya yang terkait dengan kelebihannya. Nah, kemudian kekurangannya. Nah, kalau dari sisi kekurangannya, biasanya dari sisi harga itu nggak bohong ya teman-teman. Tapi jujur, ini adalah keyboard elektronik ya, yang cukup terjangkau tapi tidak kelihatan murahan teman-teman. Di sini dia mengikuti standar internasional ya. Ini kelebihannya juga nih, masuk ke kelebihan, masih berstandar internasional untuk ukuran touchnya, yaitu 1,5 cm sesuai dengan ukuran jari ya teman-teman ya. Nih bisa teman-teman lihat, jadi bisa dipakai untuk pemula maupun yang sudah profesional juga bisa pakai ini karena ukurannya tadi ya. Nah, cuman nanti feelingnya agak beda nih teman-teman. Nah, mungkin feeling ini yang kita harus atur ya. Saya nggak tahu ini ada tombol fill in, ada tombol demo. Ini apakah finger sama single ini ada pengaruhnya? Fill in. Oke. Ya, oke lah. Pokoknya bisa diatur-atur. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita pakai baterai ini teman-teman ataupun pakai adaptor, kalau kita biarkan dalam beberapa menit, dia akan otomatis off sendiri ya. Lalu kalau kita tekan push lagi, baru dia nanti nyala lagi nih, indikator dan lain semuanya. Jadi dia secara otomatis kalau kita pakai baterai akan lebih terasa ya, akan hemat baterai. Jadi kalau nggak dipakai, dia langsung otomatis off ya, kalau kita lupa mencet tombol off-nya. Nah, itu dari sisi kelebihan ya. Mungkin sekarang kita masuk ke kekurangan ya. Tadi udah ngomong kekurangan, jadi lari ke kelebihan lagi nih. Jadi kalau kekurangannya, saya lihat di sini bahannya tuh dari plastik semua nih teman-teman. Ya, plastik, ini plastik, kemudian juga ringan ya. Dia ringan. Kalau beratnya ya mungkin kalau hanya keyboardnya saja ada 400 gram ada ya. 350 sampai 400 graman ada nih. Nah, kemudian untuk kekurangannya lagi nih speakernya. Saya terus terang kalau nggak pakai tambahan dari sound card ataupun dari speaker aktif atau dari mixer ya, kalau tidak ditambah seperti itu suaranya kenceng tapi nggak enak didengar teman-teman. Kelihatan banget nih speakernya speaker kayak speaker murahan gitu ya, sama kenceng-kenceng cuman nggak terlalu enak didengar. Tapi kalau sudah masuk ke sound card beda nih teman-teman, di headset juga terdengar beda ya, enak gitu ya. Lebih ke suaranya betul-betul seperti piano yang mahal ya atau organ elektronik yang mahal ya. Jadi kalau cara ngerekamnya seperti ini, dan kita akan bisa mendapatkan rekaman yang cukup baik. Oke. Mungkin itu teman-teman kekurangannya ya. Yang lain-lain mungkin ya dari sisi fisik ya, mungkin itu tadi ya, tidak terlalu berlebihan, dia hanya plastik-plastik saja ini bahannya. Tombolnya juga plastik bukan karet ya. Dari sisi bahan ya, terutama ini sangat biasa sekali karena memang ini dirancang untuk pemula nih teman-teman, atau untuk anak-anak nih cocok ya. Nah, kemudian yang kekurangan lagi, nah ini satu lagi nih, wah saya pakai ini jadi lucu gitu. Speakernya mic-nya tuh kalau dicolok aduh suaranya ya wajar lah ya, ini kayak mainan nih soalnya teman-teman. Kemudian adaptornya juga mungkin harus diperbaiki karena kalau saya pakai ini ada noise ya teman-teman ya, pengaruh dari adaptornya. Nah, sekarang headset dan mikrofonnya yang jadi satu ya. Ini yang saya gunakan. Ini adalah headset dari Altec Lansing ALGH 9603. Nah, ini merupakan produk dari Altec Lansing yang sedang promo, yang kebetulan harganya di bawah 200 ribuan. Nah, kalau dari sisi bentuk, ini mikrofonnya cukup sensitif ya teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah bisa dengarkan dan bisa digunakan untuk tutorial video kali ini ya, untuk menggunakan keyboard elektronik atau organ elektronik yang kita kolaborasikan dengan soundcard dan bisa kita rekam. Bahkan ini bisa juga untuk live streaming nih teman-teman sekalian, jadi cukup praktis karena colokannya tinggal kita masukkan ke lubang headset ya, yang tadi sudah saya contohkan ke
soundcard ya. Jadi langsung bisa didengarkan di headset maupun mikrofonnya juga sekaligus aktif ya untuk lubang headsetnya. Jangan salah. Jadi kalau mau pakai ini pakai lubang headset ya teman-teman ya. Jadi mikrofon dan speakernya bisa dua-duanya bisa aktif. Nah, dari sisi bentuk cukup elegan teman-teman ya, dari Altec Lansing ada pengaturannya, tampak kiri, tampak depan, tampak kanan ya. Ada kiri, kanan, ini yang kiri. Kemudian ini kanan, yang ini. Nah, tampak depannya seperti ini. Nah, kalau untuk bantalannya cukup tebal teman-teman sekalian. Ya. Dan ini cukup saya rekomendasikan ya untuk tutorial kali ini dengan harga yang terjangkau. Teman-teman bisa belajar sebagai pemula ya. Terus terang saya juga baru-baru belajar nih teman-teman. Jadi sekaligus saya bikin reviewnya dan tutorial pemasangannya, sehingga nanti kalau kita ingin memainkannya peralatan ini cukup terjangkau ya. Mulai dari organ atau piano elektroniknya, soundcardnya, kemudian headsetnya. Nah, semua ini di bawah 200 nih teman-teman. Jadi nggak nyampe 600 ribuan ya modalnya. Dan ini bisa kita untuk tutorial, untuk bikin rekaman atau mau bikin konten ya, silakan teman-teman sekalian dengan peralatan yang cukup terjangkau ya. Dan ini semua sedang promo. Mudah-mudahan nanti video ini dikeluarkan harganya masih sama. Nanti deskripsi linknya saya sampaikan. Nah, ini kotaknya. Ini kotaknya seperti ini ya teman-teman sekalian, dari Altec Lansing. Oke. Oke, baik teman-teman sekalian, ini adalah tutorial bagaimana kita mendapatkan musik ya untuk kita ikuti di dalam keyboard ini, keyboard piano elektronik, dengan cara kita harus punya HP kedua atau tablet kedua ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita sambungkan ke line in yang ada di keyboard elektronik ini. Nah, ini nanti suaranya akan bisa tersambung teman-teman sekalian. Kita dengarkan ya, contohnya seperti ini. Nah, itu cara pertama. Cara kedua pakai Bluetooth. Nah, karena di sini soundcard kita sudah ada Bluetooth-nya, maka kita tinggal aktifkan Bluetooth. Lalu kita sambungkan teman-teman. Oke, kita pakai X998. Sudah terhubung ya. Nah, kita coba suaranya kedengaran nggak nih teman-teman? Nah, itu dia. Masuk ya suaranya ya. Caranya gitu. Volumenya kita kecilin lagi nih. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Kita sekarang coba pakai reverb ya vokalnya. Terus kita mainkan musiknya. Ini saya pakai tone-nya organ ya, 02. Love of my life, you heard wrong my heart, you know you the love of my life, can you see? Oke, gitu aja. Baik teman-teman, terima kasih. Ini sudah banyak yang saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, tutorial maupun review yang saya berikan pada kesempatan kali ini, bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan sebagai referensi
bagi teman-teman yang kebetulan memerlukan peralatan-peralatan yang saya review pada saat ini. Untuk itu, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.